Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video sumber belajar pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Mu'alifah dengan NIM 25208059. Saya dari kelas B, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari UIN Syekh Wasil Kediri dengan dosen pengampu Ibu Ani Mar'atul Hamidah, MPDI. Di sini kita akan membahas topik krusial, yakni mengenai HAM atau hak asasi manusia yang mencakup 3 bahasan, yaitu 1. Mengenai konsep, 2. Menghubungkannya dengan isu-isu aktual hingga mencari solusinya. Pertama, mari pahami konsep utamanya. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Prinsip utamanya adalah universalitas, berlaku untuk siapapun dan non-diskriminasi, serta menjamin kesetaraan bagi semuanya. Konsep yang kedua yakni konsep Pancasila. HAM sangat erat kaitannya dengan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu hal ini merupakan fondasi pengakuan terhadap martabat manusia tanpa memandang perbedaan. Tentu saja hal ini sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia atau HAM. Pancasila menguatkan prinsip kewajiban negara, yang artinya negara bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak asasi manusia menghadapi tantangan besar. Fenomena aktualnya menunjukkan adanya pelanggaran due process of law, yakni proses hukum yang tidak transparan dan sewenang-wenang. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Selain itu, kasus kekerasan fisik atau psikologis serta adanya regulasi yang tumpang tindih yang berpotensi membatasi hak sipil seperti penetapan undang-undang ITE menjadi isu yang sering kita temukan di masyarakat maupun di kampus, khususnya dalam ranah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang diamanatkan Pancasila masih sering tercederai. Tugas kita bersama ialah memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar adil dan beradab. Untuk mengatasi problematika ini diperlukan penguatan kelembagaan HAM dan peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan HAM yang masif. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kritik secara informatif dan menarik yang didukung oleh data serta sumber yang akurat, sehingga tindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Jadi kesimpulannya, penegakan HAM di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Negara wajib menjaga HAM, dan kita sebagai warga negara wajib berpartisipasi aktif, kritis, dan beretika dalam mengawasi pelaksanaannya. Marilah kita wujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.